Shalom, pada saat ini saya akan membawakan khotbah yang saya ambil dari kitab Roma 8 ayat 31 sampai 39. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam menjalani hidup ini, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Untuk itu, di minggu-minggu yang berjalan ini, mari kita mendekatkan diri lewat ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Paulus tegas mengatakan dalam renungan kita hari ini bahwa kita adalah umat pemenang oleh karena kasih Allah. Ketika kita melawan kuasa dosa, Dia sendiri yang bersama kita untuk memenangkan melawan dosa karena kematian dan kebangkitan Yesus. Ketika ada orang yang menggugat keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, Dia tampil sebagai pembela yang agung bagi kita. Ketika kita berjuang melawan berbagai penderitaan, penyakit, pencobaan, dan penganiayaan, Dia tampil sebagai orang yang mengasihi dan mendampingi kita dengan tulus sampai kita melawan masa-masa sulit tersebut. Allah adalah penjamin hidup kita, bahwa mereka tidak mungkin bisa jadi pecundang di dunia ini. Tidak ada yang bisa memisahkan anak-anak Allah dari kasih Allah dan kuasa Allah. Mereka adalah pemenang, kita adalah pemenang. Lebih dari orang-orang yang menang. Penderitaan dapat menjadi pencobaan bagi seseorang yang tidak kuat imannya, sehingga ada yang meninggalkan Tuhan ketika dalam penderitaan. Bagi orang-orang pilihan Allah, penderitaan tidak mampu menutupi kasih Kristus. Kita bisa yakini teguh bahwa Kristus tetap mengasihi kita. Ada tetap di pihak kita, meski sekilas situasi tampak tidak memungkinkan. Dalam kalimat-kalimat yang hidup dan menarik, Rasul Paulus menyatakan keyakinan imannya, bahwa tidak ada yang dapat melawan, menggugat, dan memisahkan orang percaya dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Justru karena Kristus sudah menghadapi kematian, lalu bangkit dan dipermuliakan, maka Dia menjadi pembela kita di saat kita menghadapi berbagai penderitaan dan penganiayaan. Yang menang harus dihadapi oleh setiap anak Tuhan. Dia ada bersama dan mendampingi kita. Jadi apapun yang terjadi pada kita, dimanapun kita berada, kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah. Penderitaan tidak dapat memisahkan kita dari Allah. Justru penderitaan menolong kita untuk mendekatkan diri kepada Dia. Melalui penderitaan, kita justru akan semakin merasakan kasih Allah. Mengajak kita melihat semua penderitaan itu dari sudut Kristus yang mengasihi kita. Sehingga kita diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup, malaikat, pemerintah, kuasa-kuasa dan makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Maka seorang Kristen hendaknya tidak berputus asa atau berusaha lari dari tantangan. Penderitaan memang harus dihadapinya. Mungkin kadangkala penderitaan membuat kita beranggapan bahwa kita telah ditolak oleh Yesus. Akan tetapi, Paulus mengatakan bahwa tidak mungkin Kristus berbalik menolak kita, atau Allah berbalik memusuhi kita. Kematiannya untuk kita merupakan bukti kasih
yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Kasih-Nya melindungi kita dari berbagai bentuk kekuatan apapun yang berupaya menguasai dan mengalahkan kita. Kasih-Nya yang begitu besar seharusnya membuat kita merasa aman di dalam Dia. Maka jangan lagi dikuasai oleh ketakutan atau keraguan, karena Tuhan kita, Yesus Kristus, telah menjadi pengantara kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kita harus yakin bahwa salib Kristus merupakan jaminan bagi pemenang iman dalam situasi apapun yang kita hadapi. Bersukacitalah karena hal itu. Menjadi pemenang di dunia ini berbeda dengan menjadi pemenang dalam Tuhan. Setiap juara atau pertandingan atau perlombaan di dunia ada batasnya. Mungkin besok kita akan menjadi juara, dan mungkin kita juga menjadi di pihak yang kalah. Tidak selamanya kita menjadi juara, tetapi di dalam Tuhan kita akan menjadi pemenang untuk selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut piala kehidupan yang kita peroleh dari Tuhan, baik manusia yang hidup dan mati, termasuk pemerintah dan penguasa di dunia ini. Bahkan malaikat pun tidak. Mengapa? Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu, mari kita menjaga dengan baik piala kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.